Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang diare anak dan dewasa yang beranggotakan Aldi Nur Rohman, Devi Nurul Khotimah, India Gusriani, dan Nita Ayu Putri Amelia Rahmat. Yang pertama adalah pengertian diare. Diare merupakan suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair. Bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering, biasanya 3 kali atau lebih dalam sehari. Jadi biasanya kalau orang diare itu feses yang dikeluarkan itu lebih cair karena kelebihan air pada feses itu di dalam usus besar, jadi menyebabkan diare. Kemudian, secara klinis penyebab diare dapat dikelompokkan dalam 6 golongan, yaitu infeksi disebabkan oleh bakteri, virus, atau invasi parasit, malaborasi, alergi, keracunan, imunodefisiensi, dan sebab-sebab lainnya. Kemudian epidemiologi diare. Apa sih epidemiologi? Epidemiologi itu bisa dikatakan sebagai penyebaran. Jadi penyebaran diare. Saya di sini mengambil contoh dari Indonesia. Diare merupakan penyebab kematian nomor 2 pada balita dan nomor 5 pada semua umur. Insidensi diare dan periode prevalence diare pada balita di Sumatera Selatan yaitu 4,8% dan 4,5%. Di Sumatera Selatan, Palembang merupakan kota dengan jumlah penderita diare terbanyak yaitu 51.623 kasus. Diare selalu menjadi 10 besar penyakit yang selalu ada setiap tahun dan terdapat peningkatan jumlah kasus diare pada balita di Palembang yaitu pada tahun 2012 sampai 2013 dari 8.236 menjadi 16.033 balita. Menurut Departemen Kesehatan RI, insidensi diare di Indonesia pada tahun 2000 adalah 301 per 1000 penduduk untuk semua golongan, yaitu 1, episode setiap tahunnya untuk golongan umur balita. Cause Specific Death Rate atau CSDR golongan diare umur balita adalah sekitar 4 per 1000 balita. Kejadian diare pada anak laki-laki hampir sama dengan anak perempuan. Penyakit ini ditularkan secara fesal oral melalui makanan minuman yang tercemar. Di negara yang sedang berkembang, insiden yang tinggi dari penyakit diare merupakan kombinasi dari sumber air yang tercemar, kekurangan protein dan kalori yang menyebabkan turunnya daya tahan tubuh. Jadi seharusnya ya kalau untuk mencegah diare itu harus menjaga kebersihan. Di sini berarti yang terkena diare itu paling banyak pada balita. Kemudian epidemiologi diare. Apa sih epidemiologi? Epidemiologi itu bisa dikatakan sebagai penyebaran. Jadi penyebaran diare. Saya di sini mengambil contoh dari Indonesia. Diare merupakan penyebab Selanjutnya yaitu etiologi diare. Dapat dikatakan seperti apa sih penyebab terjadinya diare? Kayak gitu. Jadi diare terjadi karena adanya infeksi, bakteri, protozoa, virus, dan parasit. Alergi, malabsorpsi, keracunan, obat, defisiensi imun adalah kategori besar penyebab diare. Pada balita, penyebab diare terbanyak adalah infeksi virus, terutama rotavirus. Sebagian besar dari diare akut disebabkan oleh infeksi.
Banyak dampak yang terjadi karena infeksi saluran cerna, antara lain pengeluaran toksin yang dapat menimbulkan gangguan sekresi reabsorpsi cairan elektrolit dengan akibat dehidrasi. Kemudian ada gangguan keseimbangan elektrolit dan gangguan keseimbangan asam basa, invasi dan destruksi pada sel epitel, penetrasi ke lamina propria, serta kerusakan mikrofili yang dapat menimbulkan keadaan malabsorpsi. Dan bila dapat penanganan yang adekuat, pada akhirnya dapat mengalami invasi sistemik. Secara klinis, penyebab diare dapat dikelompokkan dalam 6 golongan besar, yaitu ada infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau infestasi parasit, malabsorpsi, alergi, keracunan, imunodefisiensi, dan sebab-sebab lainnya. Penyebab diare sebagian besar adalah bakteri dan parasit. Di samping sebab ini, selain racun, alergi, dan dispepsi. Secara klinis, penyebab diare dapat dibagi menjadi 6 golongan besar, yaitu ada virus, bakteri, parasit, helminths, dan non-infeksi. Contoh virus yang dapat menyebabkan diare yaitu ada rotavirus serotip 1, 2, 8, dan 9 pada manusia, norovirus, astrovirus, adenovirus, dan lain-lain. Kemudian bakterinya ada Enterocyclic E. coli, dan masih banyak lagi ya. Lalu ada parasit, contohnya yaitu protozoa, Giardia lamblia, Etamoeba histolyria, dan lain-lain. Kemudian helminths, contohnya yaitu Strongyloides cerocoralis. Kemudian yang non-infeksi disebabkan oleh malabsorpsi, keracunan makanan, alergi, gangguan molitis, imunodefisiensi, obat, dan masih banyak lagi ya. Diare akut. Nah, di sini ada beberapa gejala dan penyebabnya. Yang pertama yaitu diare tidak berdarah. Dengan gejalanya penyakit sistemik infeksi yang disebabkan oleh enteropathogenik dan enterocyclic E. coli. Kemudian ada Cryptosporidium, Giardia, dan virus. Yang kedua ada diare berdarah. Gejalanya yaitu penyakit sistemik infeksi yang disebabkan oleh Shigella, Campylobacter enteroinvasif, dan Enterohemorrhagic E. coli, Salmonella, Yersinia, dan lain-lain ya. Di sini juga ada penyebabnya yaitu radang usus besar, kolitis iskemik, kemudian ada kolitis dan pseudomonas bernosa. Yang ketiga ada diare berdarah tanpa gejala sistemik, yaitu infeksi proktis ulceratif dan proktis radiasi. Kemudian ada karsinoma rektosigamoid. Yang keempat yaitu diare tidak berdarah, tanda gejala sistemik, infeksi atau keracunan makanan seperti disebutkan sebelumnya. Sindrom usus besar yang mudah teriritasi, impaksi faktal, obat-obatan yaitu ada antasida, antibiotik, NSAID, colchicine, quinidin, digitalis, metildopa, hidratasin, dan laktosa. Kemudian ada diare kronis. Gejala dan penyebabnya yang pertama yaitu diare tidak berdarah.
sindrom iritasi usus besar, intoleransi laktosa, obat-obatan yaitu ada antasida, antibiotik, NSAID, kolsisin, quinidin, digitalis, metildopa, hidratisin, laktosa, giardiasis, penyalahgunaan laktasif, impaksi fektal. Yang kedua, diare berdarah, kolitis ulceratif, penyakit Crohn, penyakit divertikular, kolera, pankreatik, sindrom Zollinger-Ellison, karsinoma medula, karsinoid, alkohol, penyalahgunaan laktasif, idiopatik. Yang ketiga ada diare osmotik, intoleransi laktosa, magnesium sulfat, fosfat, manitol, sorbitol, defisiensi sidisakaridase, malabsorpsi glukosa, galaktosa, herediter atau malabsorpsi fruktosa herediter. Yang keempat, diare yang berhubungan dengan penyakit sistemik, diabetes, tirotoksionisis, penyakit Addison, AIDS, defisiensi niacin, dan seng, leukemia pseudo-obstruktif. Patofisiologi diare. Mekanisme dasar penyebab timbulnya diare adalah gangguan osmotik atau makanan yang tidak tepat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meningkat, sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Isi rongga usus berlebihan sehingga timbul diare. Berdasarkan patofisiologinya, diare dapat dibagi atas 3 kelompok, yaitu osmotik diare, yang terjadi karena usus menarik air dari mukosa. Hal ini ditemukan malabsorpsi dan defisiensi laktase. Kemudian ada sekretori diare. Pada keadaan ini, usus halus dan usus besar tidak menyerap air dan garam, tetapi mengekskresikan air dan elektrolit. Fungsi yang terbaik ini menyebabkan pengaruh toksin bakteri, garam empedu, prostaglandin, dan lain-lain. Cara terjadinya melalui rangsangan oleh AMP pada sel mukosa usus. Yang ketiga ada eksudatif diare. Ditemukan pada inflamasi mukosa seperti pada kolitis ulcerativa atau pada tumor yang menimbulkan adanya serum, darah, dan muskus. Ya, kita masuk pada manifestasi diare. Diare karena infeksi dapat disertai muntah-muntah, demam, tenesmus, hematohesia, nyeri perut, atau kejang perut. Tanda-tanda awal dari penyakit diare adalah bayi dan anak menjadi gelisah dan cengeng, suhu tubuh biasanya meningkat, nafsu makan berkurang atau tidak ada, kemudian timbul diare. Tinja akan menjadi cair dan mungkin disertai dengan lendir ataupun darah. Warna tinja akan lama-kelamaan bisa berubah menjadi kehijau-hijauan karena tercampur dengan empedu. Anus dan daerah sekitarnya lecet karena seringnya defekasi, dan tinja makin lama makin asam sebagai akibat banyaknya asam laktat yang berasal dari laktosa yang tidak dapat diabsorpsi oleh usus selama diare. Gejala muntah dapat terjadi sebelum atau sesudah diare dan dapat disebabkan oleh lambung yang turut meradang atau akibat gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit. Ya, kita masuk
Berdasarkan banyaknya kehilangan cairan dan elektrolit dari tubuh, diare dapat dibagi menjadi 4, yaitu diare tanpa dehidrasi, diare dengan dehidrasi ringan, diare dengan dehidrasi sedang, dan diare dengan dehidrasi berat. Diare tanpa dehidrasi. Pada keadaan ini, tingkat diare pada penderita tidak mengalami dehidrasi karena frekuensi diare masih dalam batas toleransi dan belum ada tanda-tanda dehidrasi. Kemudian diare dengan dehidrasi ringan 3% sampai 5%. Pada tingkat ini diare penderita mengalami diare 3 kali atau lebih, kadang-kadang muntah, terasa haus, kencing sudah mulai berkurang, nafsu makan menurun, aktivitas sudah mulai menurun, kemudian tekanan nadi masih normal atau takikardia yang minimum dan pemeriksaan fisik dalam batas normal. Kemudian diare dengan dehidrasi sedang yaitu 5% sampai 10%. Pada keadaan ini penderita mengalami takikardi, kencing yang kurang atau langsung tidak ada, iritabilitas atau lesu, mata dan ubun-ubun besar menjadi cekung, turgor kulit berkurang, selaput bibir dan mulut, serta kulit tampak kering, air mata berkurang, dan masa pengisian kapiler memanjang lebih dari 2 detik dengan kulit dingin dan pucat. Kemudian diare dengan dehidrasi berat yaitu 10-15%. Pada keadaan ini penderita sudah mulai kebanyakan kehilangan cairan dari tubuh dan biasanya pada keadaan ini penderita mengalami takikardi dengan populasi yang lemah, hipotensi dan tekanan nadi yang melebar, tidak ada penghasilan urin, mata dan ubun-ubun besar menjadi sangat cekung, tidak ada produksi air mata, tidak mampu minum dengan keadaan mulai apatis, kesadaran menurun, dan juga pada masa pengisian kapiler sangat memanjang yaitu lebih dari 3 detik dan kurang dan dengan kulit yang dingin dan pucat. Kemudian penata laksanaan diare. Prinsip tata laksana diare di Indonesia telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu 5 langkah tuntaskan diare, yaitu redehidrasi menggunakan oralit osmolaritas rendah, pemberian zinc selama 10 hari berturut-turut, kemudian teruskan pemberian ASI dan makanan, antibiotik selektif, nasihat kepada orang tua atau pengasuh, dan tata laksana diare akut pada orang dewasa antara lain meliputi redehidrasi sebagai prioritas utama pengobatan. 4 hal yang perlu diperhatikan adalah jenis cairan, jumlah cairan, jalan masuk, dan jalan pemberian cairan. Jenis cairan yaitu pada diare akut ringan dapat diberikan oralit, cairan Ringer laktat. Bila tidak tersedia dapat diberikan NaSL isotonik ditambah 1 ampul NaBikarbonat 7,5% 50 ml. Kemudian jumlah cairan yang diberikan idealnya sesuai dengan cairan yang dikeluarkan. Jalan masuk, rute pemberian cairan pada orang dewasa dapat dipilih oral atau intravena. Yang terakhir, jadwal pemberian cairan. Rehidrasi diharapkan terpenuhi lengkap pada akhir jam ketiga setelah awal pemberian. Terapi osmotik. Obat anti diare bersifat simptomatik dan diberikan sangat hati-hati atas pertimbangan yang rasional. Beberapa golongan anti diare yaitu antimotilitas dan sekresi usus, turunan opiat,
difenoksilat, loperamid, kodein HCl, antiemetik yaitu metoclopramid, domperidon. Kemudian terapi definitif, edukasi yang jelas sangat penting dalam upaya pencegahan, higienitas, sanitasi lingkungan. Terapi non-farmakologi diare. Pencegahan diare dapat diupayakan melalui berbagai cara umum dan khusus atau imunisasi, termasuk cara umum antara lain peningkatan higienis dan sanitasi, karena peningkatan higienis dan sanitasi menurunkan insiden diare. Jangan makan sembarangan, terlebih makan mentah, mengonsumsi air yang bersih dan sudah direbus terlebih dahulu, mencuci tangan setelah BAB atau setelah bekerja. Terapi farmakologi diare. Antidiare diberikan untuk mengurangi peristaltik, spasme usus, menahan iritasi, absorpsi racun, dan sering dikombinasi dengan antimikroba. Diare yang menyerupai kolera mengakibatkan dehidrasi ringan yang sering memerlukan infus, karena pasien dapat meninggal karena kekurangan cairan dan elektrolit. Bila tidak disertai muntah, maka cairan garam redehidrasi, oral redehydration salt atau oralit, banyak menolong sebagai pertolongan pertama, merupakan cairan elektrolit glukosa yang sangat esensial dalam pencegahan redehidrasi penderita dan dehidrasi ringan sampai sedang. Beberapa obat anti diare yang dapat digunakan sebagai pertolongan saat diare, yaitu yang pertama ada adsorben dan obat pembentuk massa. Adsorben seperti koalin tidak dianjurkan untuk diare akut. Obat-obat pembentuk massa seperti metil selulosa, ispagula, sterquiarculia bermanfaat dalam mengendalikan konsistensi tinja pada ileostomi, serta dalam mengendalikan diare dapat menyebabkan divertikular. Contoh obat yang termasuk dalam golongan ini antara lain koalin, pektin, antalbukit. Kemudian antimotilitas. Pada diare akut, obat-obat antimotilitas peranannya sangat terbatas sebagai penambahan pada terapi pengganti cairan dan elektronik. Yang termasuk dalam golongan ini adalah kodein fosfat, JO-fenotrop, loperamid HCl, dan morfin. Kemudian pengobatan diare kronis. Bila diare menetap, beberapa kondisi seperti penyakit Crohn, kolitis pseudomembran, dan penyakit divertikular perlu dipertimbangkan. Diperlukan terapi spesifik termasuk manipulasi diet, obat-obat, dan pemeliharaan dehidrasi yang cukup. Beberapa obat anti diare yang dapat digunakan sebagai pertolongan saat diare, yaitu diagnosis diare. Pada penyakit diare, untuk menegakkan diagnosis penyakit diare dengan cara yang pertama ada pemeriksaan tinja, yaitu mikroskopis dan makroskopis, pH dan kadar gula jika diduga ada intoleransi gula atau sugar intolerance. Kemudian ada biakan kuman untuk mencari kuman penyebab, dan uji resistensi terhadap berbagai antibiotik pada diare persisten. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan darah perifer lengkap, analisis gas darah dan elektrolit terutama Na, K, Ca, dan P serum pada diare yang disertai dengan kejang. Yang ketiga ada pemeriksaan kadar ureum dan kreatin darah untuk mengetahui fal ginjal. Yang keempat ada duodenol
Pation untuk mengetahui kuman penyebab diare. Pengelompokan usia. Umur diketahui juga sebagai salah satu faktor penentuan terapi dengan menggunakan obat. Diare akut dapat menyerang pria dan wanita pada berbagai umur dan kebiasaan sehari-hari penderita. Jadi di sini maksudnya yaitu kebiasaan sehari-hari, maksudnya hidupnya itu bersih atau enggak, atau kurang menjaga kebersihan apa gimana. Jadi misal kalau orang dewasa udah lanjut usia tapi hidupnya itu bersih, kemungkinan kecil untuk terkena diare karena mereka menjaga kebersihan. Pasien dengan penyakit diare akut dibagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok pediatri atau anak dan remaja, kelompok umur dewasa, serta kelompok umur geriatri atau usia lanjut. The Birds Pediatrics Association atau BPA membagi masa anak-anak dalam beberapa kelompok, yaitu neonatus atau awal kelahiran sampai usia sebulan, bayi 1 bulan sampai 2 tahun, anak 2 tahun sampai 12 tahun, remaja 12 tahun sampai 18 tahun. Oleh karena itu, kelompok pediatri mencakup pasien yang berumur 0 sampai 2 tahun. Kelompok umur anak yaitu pasien berusia 2 sampai 8 tahun, 18 tahun. Kelompok umur dewasa yaitu 18 tahun sampai 64 tahun, pasien yang berumur 65 tahun ke atas termasuk kelompok geriatri atau usia lanjut. Pengelompokan usia. Umur diketahui juga Kemudian kita masuk pada pengobatan diare. Jadi kalau terkena diare itu harus meminum obat apa? Di sini ada antibiotik. Pemberian antibiotik secara empiris jarang diindikasikan pada diare akut infeksi karena 40% kasus diare infeksi sembuh kurang dari 3 hari tanpa pemberian antibiotik. Pemberian antibiotik diindikasikan pada pasien dengan gejala dan tanda diare infeksi seperti demam, feses berdarah, leukosit pada feses, mengurangi ekskresi dan kontaminasi lingkungan, persisten atau penyelamatan jiwa pada diare infeksi, dan diare pada palancong. Pemberian antibiotik secara empiris dapat dilakukan, tetapi terapi antibiotik spasi Zein diberikan kultur resistensi kuman. Contohnya yaitu ciprofloxacin, ceftriaxone, azithromycin, erythromycin, tetracycline, doxycycline, metronidazole, vancomycin, norfloxacin, trimethoprim, sulfamethoxazole. Kemudian yang kedua ada obat anti diare. Berbagai obat telah digunakan untuk mengobati serangan diare. Obat ini dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu antimotilitas, adsorben, penyakit antisekretori, antibiotik, dan enzim. Kemudian ada mikroflora usus. Yang ketiga ada opiat dan turunannya. Opiat dan turunannya dapat meningkatkan kapasitas usus, memperpanjang kontak dan penyerapan. Zat opioid endogen mengatur gerakan fluida di mukosa dengan merangsang proses menyerap. Keterbatasan penggunaan opiat ini dikarenakan potensi kecanduan dengan penggunaan jangka panjang dan memperburuknya diare. Kemudian yang keempat ada adsorben. Adsorben digunakan untuk mengurangi gejala-gejala. Produk-produk ini kebanyakan tidak memerlukan resep, yaitu contohnya non-toxic. Tetapi kemudian yang
Efektivitas obat ini tetap terbukti. Absorben yang spesifik dalam pengobatan yaitu obat menyerap nutrisi, racun, obat-obatan di dalam saluran pencernaan. Kemudian yang kelima ada antisekretori. Bismut subsalisilat digunakan untuk antisekretori, antiinflamatori, dan efek antibakteri. Maka di pasaran untuk mengobati gangguan saluran pencernaan, mengurangi kram perut, dan pengendalian diare. Efektivitas. Kemudian di sini ada obat-obat anti diare. Yang pertama antimotility. Contohnya ada dipenosilat dengan dosis kemasan 2,5 mg per 5 ml. Dosis dewasanya yaitu 5 ml 4 kali per hari, tidak boleh lebih dari 20 mg per hari. Ini berlaku untuk loperamid, parekorik, tinctur opium, difenoxin. Kemudian ada golongan absorben campuran koalin plus pektin, polikarbopil, atalbukit. Dosisnya yaitu untuk absorben campuran koalin dan pektin yaitu 30 sampai 120 ml setelah buang air besar. Kemudian untuk polikarbopil dosisnya yaitu 2 tablet kunyah 4 kali per hari setelah buang air besar, tidak boleh lebih dari 12 tablet per hari. Kemudian atalbukit dosisnya yaitu 1200 sampai 1500 mg setelah buang air besar atau 2 jam setelahnya, sehingga 9000 ml per hari. Kemudian ada antisekretori yaitu ada bismut salisilat, enzim atau laktosa, penambahan bakteri Lactobacillus acidophilus dan L. bulgaricus. Untuk dosis dewasanya untuk bismut salisilat yaitu 2 tablet atau 30 ml setiap 30 menit hingga 1 jam. Jika dibutuhkan hingga 8 dosis per hari. Kemudian untuk enzim atau laktosa 3 sampai 4 dus dengan susu atau produk dari susu. Kemudian untuk penambahan bakteri 2 tablet atau 1 paket granul 3 sampai 4 kali sehari dengan susu atau jus atau juga air. Kemudian yang keempat ada oxytreotid dengan dosis kemasan yaitu ada 0,05 mg per mili, 0,1 mg per mili, 0,5 mg per mili. Dosisnya yaitu awal 50 mikrogram dan 1 sampai 2 kali sehari, dan dosis penetesan untuk indikasi hingga 600 mikrogram per hari 2 sampai 4 dosis. Kemudian sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.